Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semua sehat hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Okta. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Sebelum kita membahas tentang pecahan, terlebih dahulu kita ingat kembali materi kelas 4 tentang bentuk-bentuk pecahan. Ada berapa bentuk anak-anak? Yap, betul. Ada 4 bentuk pecahan. Apa saja itu? Ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Di kelas 5 ini kita akan belajar tentang operasi hitung pada pecahan. Yang pertama ada penjumlahan pada pecahan, yang kedua ada pengurangan pada pecahan, yang ketiga ada perkalian dalam pecahan, dan yang keempat pembagian dalam pecahan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari satu persatu. Yuk, kita cek. Materi kita yang pertama, kita akan mengingat kembali bagaimana mengubah pecahan biasa ke campuran, desimal, dan persen. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa ke campuran. Kita langsung ke contoh soal ya anak-anak. Contoh, Bu Okta memiliki pecahan 2/5. Nah, syarat untuk diubah dari pecahan biasa ke campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebut. Karena di soal ini pembilangnya tidak lebih besar dari penyebut, maka pecahan ini sudah tidak bisa diubah ke pecahan campuran. Nah, kita punya satu contoh soal lagi. Berbeda dengan pecahan yang satunya. Kita memiliki pecahan 7/5. Ini pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka dia bisa diubah ke pecahan campuran dengan cara pembagian bersusun. Masih ingat ya anak-anak ya? Nah, kita hitung di sini. Pembagian bersusun itu nama lainnya porogatif. Ya, kita bagi 7/5 itu sama artinya dengan 7 dibagi 5. Diingat ya anak-anak, per itu sama dengan bagi. 7/5 sama dengan 7 dibagi 5. 7 dibagi 5 mendapat 1, yang paling dekat ya. 1 kali 5, 5, kita kurangi, sisa 2. Nah, sampai di sini kita bisa menuliskan bentuk campurannya. Bilangan 1 hasil pembagian ini kita tulis di depan sebagai bilangan pokok. Sisanya ini sebagai pembilang, pembaginya sebagai penyebut. Diingat ya anak-anak, hasil pembaginya nanti sebagai bilangan pokok, sisa pembagiannya menjadi pembilang, dan pembaginya ini menjadi penyebut. Jadi penyebutnya tidak berubah. Jadi 7/5 itu senilai atau sama artinya dengan 1/2/5. Sampai di sini paham ya anak-anak? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan mengubah ke desimal. Untuk mengubah desimal ada 2 cara. Yang pertama dengan pembagian bersusun. Atau kita kenal dengan porogatif. Ya, sama seperti ini. Contoh soal yang ini, 2/5 akan kita ubah ke desimal. Maka 2/5 sama artinya dengan 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 tidak bisa, maka kita tuliskan 0. Supaya bisa dibagi, kita meminjam 0 di sini, kemudian di atas kita berikan koma. Ingat nggih? Masih ingat ya? Jika meminjam 0, kita berikan koma. 20 dibagi 5
4 kali 5 20 ya, hasilnya 6. Jadi 2/5 itu sama artinya atau sama nilainya dengan 0,4 ya. Bagaimana kalau dengan pecahan yang kedua ini? Ini pecahan pertama, ini pecahan kedua. Bagaimana dengan pecahan yang kedua? Sama dengan pembagian bersusun. 7/5 kita akan ubah ke desimal. Sama, 7 dibagi 5. Berarti 7 dibagi 5 dapat 1. 1 kali 5 dikurangi sisanya 2. Nah, jika pecahan campuran kita sudah berhenti. Jika pecahan desimal masih kita lanjut, karena 2 dibagi 5 tidak bisa, kita berikan 0, kita pinjam 0 atas diberi koma. Jadi 20 dibagi 5 4 kali 5 20 dikurangi 6. Jika sudah 0 ini sudah selesai, berarti 7/5 ya, itu senilai dengan 1,4. Nah, sampai sini paham ya anak-anak? Nah, cara yang kedua ya, dengan mengubah ke pecahan yang penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 atau per 10.000 dan seterusnya. Syaratnya adalah apabila penyebutnya dalam soal ini merupakan faktor dari 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000. Nah, karena 5 merupakan faktor dari 10, maka bisa kita gunakan ini ya. Kita ubah penyebutnya ke per 10. 2/5 kita ubah menjadi per 10. 5 jadi 10 itu 5 menjadi 10 itu karena dikalikan 2. Jika penyebutnya kali 2, maka pembilangnya juga kali 2. 2 kali 2 4. 4/10 itu artinya 0,4. Karena kalau nolnya bawah 1, maka yang di belakang koma 1. Nah, itu ya, paham ya anak-anak ya. Jadi untuk menyelesaikan ini, anak-anak boleh menggunakan cara pertama maupun cara kedua. Tapi untuk cara yang kedua ini hanya boleh yang faktor dari 10, 100, 1000 atau 10.000. Jika di luar itu, maka anak-anak harus menggunakan yang pembagian bersusun. Paham nggih? Nah, jika untuk pecahan yang kedua kita gunakan 7/5. Sama ya, 5 itu faktor dari 10, berarti kita jadikan per 10. 5 jadi 10 kali 2 kali 2, 7 kali 2 14. 14/10. Karena per 10, maka di belakang koma itu cuman ada satu angka ya, nggak boleh dua angka ini karena per 10, maka komanya di sini dihitung 1. Nah, komanya di sini ini cuma ada satu angka ya, sama ya nilainya ya. Jadi 7/5 itu sama dengan 14/10 sama dengan 1,4. Lanjut yang selanjutnya, yang ketiga kita mengubah ke persen. Nah, ada dua cara pula. Cara yang pertama mengubah ke persen, yaitu dengan dikalikan 100%. Contoh 2/5, karena mau kita jadikan persen, kita kalikan 100%. Ya, maka hasilnya jadi bagaimana? Yang atas dikali atas dulu boleh, atau 100 dibagi. Kalau ke bawah itu dibagi. Ingat-ingat ya nak, kalau ke bawah itu dibagi. 100 dibagi 5 20,
terus kemudian dikalikan yang atas. 100 bagi 5 20 kali 2 40%. Ya, atau boleh 2 kali 100 200 dibagi 5 40. Gitu ya, itu cara yang pertama. Kalau pecahan yang kedua bagaimana? Sama, 7/5 dikali 100%. Berarti hasilnya 100 dibagi 5 20 ya. Atau boleh juga anak-anak menuliskan seperti ini. Ini dibagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 20. Boleh. 7 kali 20 140 140%. Nah, gitu ya. Cara yang kedua yaitu diubah ke per 100. Nah, ini karena persen itu sama artinya dengan per 100. Jadi kita ubah dulu. Misalnya 2/5. Kita ubah penyebutnya menjadi per 100. 5 menjadi 100 dikali 20, maka pembilangnya kita kali 20. 2 dikali 20 40. 40/100 itu artinya 40%. Ya, sama ya anak-anak ya. Nah, sama juga dengan 7/5 kita ubah menjadi per 100. 5 jadi 100 itu dikali 20, yang atas juga kali 20, jadi 140, sehingga hasilnya 140%. Jadi sama ya anak-anak, mau menggunakan cara pertama boleh, menggunakan cara yang kedua juga boleh. Silahkan anak-anak menggunakan cara mana yang paling mudah. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semua? Sip, alhamdulillah. Nah, untuk lebih memahami, nanti kita akan share latihan soal yang berkaitan dengan materi hari ini, supaya anak-anak bisa lebih memahami. Baik, matematika itu mudah, matematika itu asik, matematika itu menyenangkan. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.